Anda masih mendengarkan RRI Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang rasanya hari ini kita bisa berjumpa kembali dan saya Kenny Adnan seperti biasanya akan menemani Anda di program Belajar di RRI. Ya, program ini kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dengan RRI Bone dan juga UNICEF. Dan untuk hari ini di edisi siar hari Senin 22 Juni di tahun 2020 bersama dari perwakilan UNICEF ada Ibu Yuanita Marini N. Dan hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan kecakapan hidup PKH dengan tema mengekspresikan emosi. Kita sapa dulu untuk pagi ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Halo. Ibu di siang hari ini Ibu? Baik. Alhamdulillah saya baik. Dan semoga juga teman-teman yang di RRI pada baik ya. Sama anak-anak yang dengar di rumah juga baik. Pastinya sangat semangat. Dan untuk adik-adik kita yang sudah menunggu di rumah, nantinya Ibu Yuanita akan memberikan pertanyaan kuis dan juga kami akan bagikan untuk Anda link beserta passwordnya. Jadi tetap mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone dan juga jangan lupa untuk menyaksikan live kami di Facebook LPP RRI Bone. Baik, untuk mempersingkat waktu silahkan untuk Ibu Yuanita. Ya, saya mulai kuisnya dulu atau saya langsung bawa materinya dulu? Materinya dulu Ibu. Iya, kita langsung materinya Apa? dulu. Kita langsung Oke. membawakan materi dulu. Oke, kita ke materi dulu ya. Iya. Ya. Oke, halo selamat siang juga buat anak-anak di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang emosi. Nah, banyak orang melihat emosi itu sebagai kata negatif. Sebenarnya yang kita maksud dengan emosi di sini adalah perasaan. Jadi, kalau bahasa Inggrisnya emotion, makanya ketika ditranslate ke bahasa Indonesia jadi emosi. Tetapi yang perlu kita bicarakan hari ini adalah mengenal tentang pentingnya mempelajari perasaan dan cara-cara mengelola perasaan kita. Kenapa nih kita belajar soal perasaan gitu ya? Sebetulnya ini penting banget khususnya bagi remaja ya, karena masa remaja itu adalah masa di mana kita akan mengalami perasaan yang berbeda-beda dan juga baru yang mungkin tidak kita rasakan waktu kita masih menjadi anak kecil, dan ini semua adalah normal. Kadangkala perubahan perasaan itu terjadi dalam waktu yang singkat karena ada tekanan dari teman remaja atau sesama remaja dan perubahan emosi dan fisik yang dialami pada masa remaja. Contohnya mungkin tubuh kita berkembang, berubah dan kita juga sudah mulai bermain dengan teman-teman, mungkin ada perasaan tertarik dengan lawan jenis, ada juga perasaan sudah mulai ada persaingan untuk misalnya mencapai hasil yang lebih baik. Dan khususnya untuk remaja yang sekarang, dengan adanya sosial media ini juga menjadi salah satu faktor yang paling penting dan sangat mempengaruhi perubahan perasaan yang terjadi pada masa remaja. Saya merasa ada plus minusnya ya. Saya hidup masa remaja saya waktu itu belum ada Facebook, belum ada Instagram gitu ya. Jadi belum banyak yang komen. Nah, kalau sekarang kan remaja bikin sesuatu di post mungkin disaksikan lebih banyak orang dan mereka juga bisa bikin komen. Kalau mungkin ada efek komen yang sifatnya negatif, ada juga positif. Nah, di beberapa budaya tertentu cenderung melihat bahwa perasaan ini adalah suatu hal yang seharusnya tidak usah dipelajari, tapi berkembang dengan mengelola perasaan adalah sesuatu yang seharusnya tidak usah dipelajari, tetapi berkembang secara natural. Tetapi ini yang kita coba geser, karena tidak semua orang punya orang tua yang mungkin mempunyai pengetahuan yang baik tentang perasaan, tidak semua orang juga punya lingkungan yang baik, dan mungkin karena ini masa di mana
akses informasi dan knowledge bisa lebih dikembangkan secara masif, jadinya kita melihat bahwa salah satu metode untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang mengelola perasaan seperti saat ini nih, radio adalah satu hal yang sangat baik. Ada juga, saya mulai dengan beberapa mitos-mitos tentang perasaan ya. Ada juga yang melihat bahwa bagi remaja yang belajar tentang perasaan, khususnya bagi laki-laki, itu adalah hal yang tidak maskulin ya. Artinya, aduh, itu perasaan apa sih, kita ngomongin perasaan itu mah untuk anak cewek. Mungkin seperti itu. Padahal perasaan itu dialami baik mereka yang berjenis kelamin perempuan maupun yang berjenis kelamin laki-laki. Begitu. Jadi ini oleh sebab itu sangat perlu juga baik laki-laki atau perempuan mempelajari tentang perasaan. Nah, pertanyaannya apa sih perasaan itu? Gitu ya. Nah, perasaan atau emosi adalah reaksi yang terjadi di dalam tubuh kita dan otak kita untuk menanggapi apa yang terjadi di sekitar kita. Perasaan adalah cara tubuh memberitahukan kita tentang apa yang terjadi di dalam dirimu. Perasaan bisa menjadi sangat kuat dan mempengaruhi cara kita bertindak terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang lain. Dan perasaan ini diciptakan atau ada secara natural di diri kita ini karena dia punya tujuan yang sangat penting juga. Mereka bisa memberitahukan kita kapan kita terluka, kesal, bahagia, marah, sedih, sehingga ini bisa menjadi suatu petunjuk untuk apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita butuhkan. Begitu. Jadi penting ya. Jadi satu, saya bahwa belajar perasaan itu penting khususnya untuk remaja. Kedua, belajar perasaan itu bukan suatu hal yang sia-sia, itu banyak sekali gunanya. Itu akan membantu kita mengenali apa yang sedang kita hadapi dan membantu kita untuk melihat, mengidentifikasi hal-hal yang kita butuhkan dan bagaimana juga cara kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya saya mau diskusi nih jenis-jenis perasaan, gitu ya. Dalam vocabulary atau bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia, tidak banyak jenis perasaan yang bisa kita identifikasi. Contohnya kalau ditanya, kamu apa kabar? Atau apa yang kamu rasakan? Maka kita akan cenderung bilang bahagia, senang, sedih, marah, takut, gitu ya. Tetapi ada beberapa perasaan yang kesannya tabu kalau untuk dibicarakan. Contohnya adalah kesepian, contohnya adalah frustasi, contohnya ada cemas. Nah, ada beberapa perasaan juga malu, gembira, tertarik. Nah, penting kita untuk melihat bahwa ada beberapa jenis perasaan dan sangat beragam dan masih saat ini beberapa psikolog juga masih mencoba memetakan perasaan-perasaan yang dialami oleh manusia. Gitu. Nah, tetapi ada jenis-jenis perasaan yang sangat kuat nih. Sangat kuat artinya adalah, apa yang dimaksud dengan sangat kuat adalah jenis-jenis perasaan yang punya kendali besar atau punya kendali yang sangat signifikan dalam mempengaruhi tindakan kita. Contohnya adalah satu perasaan marah yang sangat mendalam sehingga menyebabkan masuk kepada dendam. Ini adalah beberapa jenis perasaan yang sangat-sangat kuat dan harus diwaspadai karena ini akan sangat mempengaruhi tindak laku kita. Kemudian frustasi. Frustasi itu apa ya? Frustasi itu adalah perasaan kecewa terus-menerus terhadap kejadian hal yang sama. Jadi beda ya, contohnya kalau saya janjian dengan seseorang yang namanya Doni. Nah, kita janjian hari ini jam 1, dia telat datang 1.30, setengah 2. Saya mungkin kecewa. Hari pertama saya kecewa, hari kedua saya kecewa, tetapi kemudian dia setiap hari melakukan hal tersebut. Mungkin hari pertama saya kecewa, kedua kecewa, ketiga kecewa, tetapi jika ini terus terjadi secara terus-menerus sampai
2 tahun atau 2 bulan, mungkin yang timbul adalah perasaan frustasi. Artinya adalah perasaan kecewa yang terus-menerus dan kita merasa tidak menemukan jalan keluar atau tidak menemukan suatu solusi, maka akan timbul rasa frustasi. Frustasi ini bisa menjurus menjadi sebuah depresi. Dan kalau sudah depresi dan frustasi, maka produktivitas kita akan sangat menurun dan bahkan bisa menimbulkan hal-hal negatif, akan cenderung ingin terhadap ataupun orang lain. Begitu juga tadi dengan dendam ya. Dendam itu artinya perasaan yang sudah sangat marah atau kecewa yang sangat mendalam yang terus ada di dalam tubuh kita atau di dalam pikiran kita secara periode yang lebih lama. Gitu. Yang ketiga adalah cinta. Ya, mungkin tidak orang membicarakan hal ini karena dianggap cinta itu adalah hal yang cengeng atau lain sebagainya. Tetapi sebetulnya cinta juga adalah perasaan yang sangat kuat, yang sangat signifikan dan yang sangat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan atau terhadap hidupnya atau mempengaruhi perilakunya. Nah, jadi perlu diwaspadai itu artinya begini ya, perasaan yang sifatnya harus kita perhatikan, harus kita alokasikan waktu untuk merefleksi agar kita tahu bahwa perilaku yang kita lakukan tidak berdasarkan dorongan perasaan saja, tetapi kita juga memikirkan konsekuensinya, kita memikirkan lebih juga menggunakan logika kita untuk baik Bu Yuanita, kita jeda dulu sebentar dan setelah iklan layanan masyarakat kita kembali lagi di program RRI Bone. Siap. Segala pekerjaan tidak ada yang benar. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri. Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga, Bapak. Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan... Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, LPP Bone, dan UNICEF Indonesia. Ya, terima kasih untuk Anda adik-adik di rumah yang masih mendengarkan kami, dan juga kami masih bersama Ibu Yuanita. Dan saya ingin menyapa dulu ini Bu, adik-adik kita yang menyaksikan kami di live Facebook LPP RRI Bone. Ya, kita menyapa dulu, ini ada Muhammad Nur Hidayat dari SMP Negeri 3 Palaka. Selamat siang untuk Nur Hidayat. Kemudian ada juga dari SMP Negeri 4 Cina, Rafika Saputri kelas 8A. Dan juga ada dari ini Telu Settinge, wajau juga ini dari Riana Telu Settinge, SMP 3 Telu Settinge. Baik Ibu Yuanita, kita lanjutkan lagi untuk materi hari ini. Ya, tadi kita ngomongin soal perasaan ya. Iya. Beberapa jenis perasaan. Nah, sekarang saya mau ngomongin tentang beberapa jenis cara mengelola perasaan. Jadi perasaan itu bisa dikelola secara negatif atau secara positif. Nah, beberapa contoh cara mengelola perasaan positif, atau saya mulai dengan yang negatif dulu ya, karena biasanya ini adalah cara-cara yang normal dilakukan. Yaitu kalau banyak orang merasa marah,
atau kesal, maka ada yang cenderung untuk membanting-banting barang. Kemudian ada juga yang cenderung untuk, misalnya dia akan mencoba berantem gitu ya, merusak barang, merusak orang lain, atau intinya adalah cara-cara yang merusak diri sendiri. Nah, kita ingin fokus untuk kepada cara-cara yang yang bertujuan untuk menyampaikan perasaan itu, tetapi tidak melukai diri sendiri ataupun orang lain. Terlebih lagi, biasanya orang lain itu adalah orang yang dekat sama kita, yang biasanya itu sangat membantu kita juga dalam hidup kita. Contohnya kakak, adik, teman, orang tua, dan sebagainya. Kalau di sosial media sekarang, sering pakai ada istilah, ya udah blok aja, gitu ya, di blok, ya gitu. Tetapi ada beberapa cara lain, gitu ya. Perasaan-perasaan berat seperti amarah ataupun hal lainnya, untuk menyelesaikan masalah kita seharusnya melampiaskan perasaan itu dulu sendiri, sehingga kita baru kemudian bisa berpikir. Jadi sangat baik olahraga, karena dengan olahraga itu menyalurkan energi kita. Di saat kita sudah capek berolahraga, kita sudah tenang, baru kita bisa berpikir lebih banyak dengan logika kita dan merencanakan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian cara lain adalah nyanyi, ekspresi, karena ketika kita menyanyikan lagu, itu kita mengeluarkan, ada lirik-lirik tertentu di dalam lagu yang mungkin itu sesuai dengan hati kita, sehingga perasaan kita merasa dia sudah terekspresikan. Nah, ketika kita sudah bernyanyi lagu dan kita sudah merasa lebih lega, maka otak kita bisa bekerja lebih baik lagi untuk bisa melihat masalahnya secara lebih objektif. Yang ketiga, beberapa tips cara melampiaskan perasaan adalah kita bisa nulis, menggambar, dan lain sebagainya. Intinya adalah perasaan tentu ingin diekspresikan ya. Perasaan-perasaan ini atau emosi-emosi yang dalam tubuh kita ini juga ingin perlu suatu ruang untuk mereka berekspresi terlebih dahulu sebelum mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan otak untuk bisa memikirkan masalahnya secara kondusif. Nah, yang suka salah satu lagi cara yang negatif nih ya, negatif dalam menyampaikan atau mengelola perasaan adalah dengan menahannya sendiri, tidak cerita dengan siapa-siapa, hanya bilang pada diri sendiri, sabar, sabar, sabar gitu ya. Nah, itu juga tidak adil untuk diri sendiri. Kenapa? Karena perasaannya akan merasa bahwa kok saya selalu yang harus mengalah begitu. Nah, ini juga bisa cara lain yang bisa dilakukan adalah kembali lagi sama ya, entah itu bernyanyi, menulis, dan ketika sudah kepala kita dingin, kita bisa mengkomunikasinya dengan lebih baik. Selain itu, tentu saja sholat, sembahyang, kemudian berdiskusi dengan teman, curhat adalah hal-hal yang juga melakukan. Biasanya cenderung orang yang merasa punya power atau merasa lebih kuat, justru melampiaskan amarahnya bukan kepada yang menyebabkan dia amarah. Contohnya, kalau kena marah sama guru, diam, tapi sampai di rumah marahnya sama adik, itu juga jelek sekali ya. Kalau orang Aceh bilang, siapa yang makan nangka, siapa yang kena getah, gitu. Jadi ini juga cara-cara lain yang harus kita teliti. Sekarang di sosial media itu banyak sekali emoji ya, buat mereka yang punya handphone itu emoji. Emoji ini sangat membantu dalam menyampaikan perasaan kita, karena kadang kata-kata kita juga sangat terbatas dengan kata-kata kita. Ini juga bisa dilampiaskan. Nah, saya akan sedikit cerita contoh kasus dan bagaimana cara mereka menghadapi masalahnya. Ada cerita Rina dan Yosua. Rina dan Yosua sama-sama merasakan ketidakpastian terhadap masa depan mereka. Mereka takut nih berdua karena sudah lulus SMA dan apa yang mereka harus lakukan. Mereka mau menghadapi ujian SMA. Jadi mereka sama-sama menyiapkan diri ingin mengikuti ujian akhir dan merasa di bawah tekanan untuk memperoleh nilai yang cukup agar diterima di universitas yang mereka inginkan.
Yosua memilih untuk diskusi dengan temannya, dengan orang tuanya. Ini saya gimana nih nilai saya nih supaya bagus gitu. Sedangkan Maria merasa bahwa sebagai orang anak tertua di dalam keluarga dan yang selama ini selalu dapat nilai bagus, merasa bahwa dia tidak perlu diskusi dengan siapapun. Dia harus mampu menghadapi masalah ini sendiri. Tetapi jadinya Maria justru belajar setiap malam sampai pagi, tapi kemudian Maria jadinya merasa capek, letih, lelah, dan juga pas ujian dia jadinya tidak terlalu konsentrasi. Sedangkan Yosua ketika dia sudah berbicara dengan temannya, dengan orang tuanya, justru dia dapat bantuan lebih banyak. Dia lebih fit. Begitu. Tadi ada lagi cerita soal Doni dan Rina. Mereka adalah sebuah pasangan ya, sama-sama sudah kuliah. Nah, Doni dan Rina ini cemburu sama kekasihnya gitu. Tapi justru cara menyampaikan perasaannya adalah Doni marah-marah dan merasa bahwa, waduh kamu harus berubah, kamu tidak justru mengatasi gerak Rina ya, tidak boleh berteman, tidak boleh punya sosial media, tidak boleh melakukan ini, itu gitu. Daripada dia terus terang mengatakan kepada Rina bahwa dia merasa cemburu dan dia khawatir kehilangan. Nah, jadinya kan terjadi kekerasan. Gitu. Ini adalah beberapa contoh yang bagaimana seseorang tidak mampu mengelola perasaannya dengan baik. Ada yang justru mengakibatkan hasil yang jelek kepada satu orang, atau ada yang memberikan hasil negatif kepada satu orang dan temannya sendiri. Begitu. Kalau di internet, itu sebetulnya banyak sekali ya beberapa contoh yang bisa dimanfaatkan. Yang saya tekankan di sini, kesehatan mental itu menjadi kesehatan yang sangat serius, sudah masuk ke dalam WHO, daftar WHO sebagai salah satu penyakit. Kecanduan sosial media juga ya, sebagai salah satu yang sangat mempengaruhi remaja. Depresi menjadi salah satu sorotan juga karena remaja sekarang terekspos dengan begitu banyak sosial media, begitu banyak tekanan, dan begitu banyak perbandingan-perbandingan, membandingkan diri sendiri dengan orang lain, atau merasa bahwa kita tidak sehebat influencer-influencer yang ada di sosial media, sehingga kita jadinya merasa tidak berharga, dan kemudian tidak memacu diri sendiri untuk bisa melakukan prestasi tertentu. Jadi, saya sangat menghimbau kepada anak-anak mulai menulis, bahkan mulai mengarang lagu, mulai melukis, apapun itu untuk channel atau mencoba mengekspresikan perasaan kamu supaya ini tidak terus-menerus di kita, gitu. Setelah itu dan kita akan bisa mengenal diri kita lebih baik lagi. Nah, itu dari saya. Kemudian saya akan memberikan sebuah tips lagi kepada anak-anak. Coba kamu bikin diary dari Senin sampai Minggu. Nah, kita berpikir hari Senin apa yang kita rasakan secara perasaan dominan yang kita rasakan hari Senin. Kesal, ngantuk, capek, gitu ya. Serasa apa yang kita rasakan secara kesal, ngantuk, capek, bahagia, dan lain sebagainya. Indikator atau hal yang sangat perlu kamu perhatikan adalah frekuensi. Seberapa sering kamu merasakan suatu perasaan secara terus-menerus untuk waktu yang panjang. Itu yang menjadi perhatian kamu. Karena semua perasaan itu adalah normal ya. Semua perasaan marah, malu, dan semuanya itu normal. Tetapi itu menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan jika dalam 1 bulan perasaan itu terus-menerus dirasakan. Jadi intensitasnya atau frekuensinya tinggi. Kalau selama sebulan ini perasaan dominan yang terus-menerus saya rasakan adalah capek, maka saya harus berdiskusi dengan orang. Apa yang menyebabkan saya capek? Begitu juga, kalau selama 1 bulan ini saya merasa terus-menerus marah, berarti ada masalah yang lebih lain. Dan itu perlu saya diskusikan dengan teman, orang tua, atau pihak lainnya, dan mencoba mengekspresikannya, karena
hal-hal ini bisa jadi yang tadi, siapa yang kena makan pinang atau makan nangka, siapa yang kena getahnya. Dan ini biasanya bisa takutnya merugikan diri sendiri atau orang lain. Jadi bikin diary ataupun media lain, kamu bisa bikin di media sosial kamu, tapi kamu perhatikan 2 minggu terakhir atau 1 minggu terakhir, lihat ya, setelah 1 bulan kamu lihat gitu di hari kamu ke belakang. Perasaan apa yang terus-menerus secara dominan dirasakan. Ini sangat membantu kamu untuk mengenal diri kamu sendiri. Dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, itu tips dari saya. Kemudian hal lain yang bisa kita bicarakan mungkin nanti adalah tentang depresi. Ini penting ya buat remaja. Sayang sekali kita banyak melihat kasus-kasus depresi yang terjadi di remaja. Sampai banyak, saya harap tidak di Indonesia ya, tapi kalau di luar itu sampai ada yang memutuskan untuk bunuh diri, kemudian ada juga yang memutuskan untuk tidak bersekolah lagi. Ini sangat disayangkan gitu. Nah, kita apa jeda iklan dulu Kak atau masih lanjut? Ya, ini di segmen kedua terakhir. Biasanya kalau kita mau ke segmen ketiga, kita bagi kuis dulu ini. Bagaimana? Sorry, nggak kedengaran. Ya, ini di segmen kedua dan kalau kita di segmen kedua terakhir kita pembagian kuis dulu sebelum kita jeda, dan nanti Kak ini akan bagikan link beserta password untuk adik-adik kita di rumah. Oke, jadi kita bagikan kuisnya sekarang atau nanti? Sekarang ya? Iya. Oke, saya akan bagikan kuisnya. Saya mulai dengan pertanyaan pertama ya. Saya di sini kah? Iya. Oke, soal pertama. Beberapa pernyataan di bawah ini adalah pernyataan yang benar, kecuali pertama, A. Emosi dan perasaan adalah hal yang sama, hanya penamaannya saja yang berbeda. B. Emosi, pikiran adalah hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi perilaku kita. C. Kita tidak boleh merasa iri, dengki, cemburu, ataupun marah. D. Belajar tentang mengenal emosi baik untuk semua orang, termasuk kaum laki-laki. Itu kuis pertama. Kemudian, kuis kedua, kita hanya merasa lega menyalurkan perasaan kita dengan cara kekerasan. Pernyataan di atas adalah benar atau salah. Gitu. Yang ketiga, jika kita menyalurkan emosi dengan cara menangis, maka kita adalah orang yang lemah. Benar atau salah? Gitu ya. Nah, depresi adalah salah satu isu kesehatan mental yang sangat penting bagi remaja. Beberapa hal di bawah ini adalah tanda-tanda depresi, kecuali perubahan pola makan, perubahan semangat dan hobi, perubahan pola tidur, berpakaian tidak rapi. Jadi yang mana nih yang merupakan bukan tanda seorang depresi? Kemudian yang kelima nih, beberapa hal di bawah ini adalah jenis perasaan yang sangat kuat yang harus kita waspadai dan perhatikan jika kita mengalami, kecuali cinta, marah, frustasi, kesal. Nah, terus ada lagi nih yang termasuk cara-cara untuk mengendalikan emosi antara lain, kecuali A. Menghela nafas, berpikir positif, mengambil air untuk cuci muka. D. Membanting. Ada lagi, ketika teman sedang terkena musibah, ikut merasakan kesedihan yang mendalam disebut simpati, bela sungkawa, perhatian, atau empati. Jadi ada 7 tuh kuisnya, Kak.
Nanti teman-teman akan dibagikan linknya kah? Iya. Iya, nanti Ya. Kak ini yang akan bagikan linknya. Dan baik untuk adik-adik di rumah yang sedari tadi nih Ibu bertanya, Kak ini mana linknya, mana linknya. Nah ini Kak ini akan bagikan linknya. Jadi untuk adik-adik di rumah, tolong didengarkan untuk link hari ini, yaitu http://2 gg.gg/belajar huruf kecil, kemudian garis bawah RRI huruf besar semua 220620. Ya Kak ini ulangi lagi, http://gg.gg kemudian belajar huruf kecil garis bawah RRI huruf besar 220620. Gimana, sudah jelas? Dan kalau misalkan masih ada yang bertanya, Kak ini linknya apa? Jadi dilihat di bawah layar itu ada linknya. Dan untuk password hari ini 22062020. Ya saya ulangi lagi 22622020. Jadi 22622020. Jadi lihat di bawah layar ya. Nah kita jeda sebentar, dan biar Ibu Yonita mungkin agak haus ya adik-adik di rumah memberikan pelajaran hari ini. Jadi Ibu bisa istirahat sejenak dulu. Iya, tapi sejenak ya Bu ya, karena kita masih kembali tentunya di segmen terakhir. Tentu. Oke. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga, Bapak. Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah. Saya tidak tahu kasihan Bapak. Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah? Saya buta warna kasihan Bapak. Oh, Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini? Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000. Kenapa Bapak tahu? Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000. Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang. Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, LPP Bone, dan UNICEF Indonesia. Ya, kembali masih bersama kami di program Belajar di RRI Bone kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan juga UNICEF. Dan saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, ini segmen terakhir kita. Saya ingin menyapa kembali adik-adik kita yang saat ini mendengarkan kami di rumah. Ada Nurul Faida dari SMP Negeri 3 Awampone. Kemudian ada juga dari SMP Negeri 3 Telu Setinge, ada Andi Halisa Haira. Selamat siang. Dan juga ada dari Pakasalo ini, ada Sulfi Saputri. Selamat siang untuk semuanya yang mendengarkan kami, dan kita lanjutkan lagi untuk Ibu Yanita materinya. Boleh kita lanjut lagi nih ya. Nah, ini sesi terakhir ya, jadi saya harus menyampaikan yang penting-penting nih, takut lupa gitu ya. Yang pertama,
Sama halnya perasaan ini dengan tubuh kita juga harus melihat apa-apa saja yang kita konsumsi yang baik untuk perasaan kita dan yang tidak baik untuk perasaan kita. Contohnya hal yang kita dengar, hal yang kita lihat, itu juga harus kita perhatikan. Saya kasih contoh, kalau dalam hari ini kita sudah dikritik sama 2 orang, berarti kalau ada yang mau menambah kritikannya lagi hari ini kepada kita, misalnya sampai 10 orang, tentu itu tidak sehat. Kadang ada kritik yang membangun, kadang ada kritik yang mungkin niatnya membangun, tapi kita sendiri justru belum siap, sehingga jatuhnya itu membuat kita menjadi depresi, atau menjadi justru tidak membangun, malah melemahkan kita, begitu. Jadi perhatikan, apalagi ada misalnya contoh nih, hari ini kita pakai baju, terus kita mau keluar, terus kita nanya sama kakak kita, gimana, bagus nggak? Kakak kita udah bilang, aduh kamu kelihatan gendut, gitu ya. Terus kita nanya sama ibu kita, kelihatan jelek sekali. Itu udah 2. Nanti sudah banyak, hari ini kita sudah dikritik penampilannya sekitar sama 5 orang, ada baiknya kita tidak meminta pendapat lagi kepada orang hari itu. Kenapa? Karena seperti saya katakan, sama seperti tubuh kita, kritik-kritik itu adalah konsumsi atau makanan yang kita berikan kepada perasaan kita. Perhatikan dosis dan perhatikan jenisnya juga. Jadi kalau hari ini kamu sudah dapat banyak asupan perasaan atau asupan yang sifatnya negatif, ada baiknya kamu mulai men-stop dan memperhatikan. Begitu juga pujian, kadang kalau pujian terlalu banyak juga itu justru tidak baik juga. Kadang itu membuat kita jadi takutnya bisa menjadi seorang yang sombong, tidak rendah hati, bahkan kemudian tidak mau mendengar masukan yang membangun dari orang. Itu yang kita dengar. Yang kita lihat juga, kalau sifat-sifatnya hal yang kita lihat itu sifatnya semua hal-hal yang glamor, itu mungkin membuat kita menjadi iri. Kita kadang juga jangan melihat ke atas, kita perlu juga melihat yang ke bawah. Kalau kita banyak melihat hari ini yang tayangan-tayangan yang sifatnya memberikan perasaan yang berat, ada baiknya kita juga stop. Puasa saat ini lagi trending ya, puasa sosial media. Ada yang puasa sosial media 2 hari, ada yang puasa sosial media 1 minggu. Ya, sama dengan konsepnya tadi, dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, atau kesehatan masalah perasaan juga sama pentingnya. Begitu. Yang ketiga, perhatikan orang sekitar, karena orang sekitar adalah orang-orang yang sangat bisa mempengaruhi perubahan mood kita. Kembangkan kemampuan komunikasi agar kamu dan orang-orang sekitar kamu itu bisa membicarakan atau mengekspresikan emosi kalian secara lebih konstruktif atau secara lebih sehat. Contohnya nih, saya kasih contoh ya. Saya sama sahabat saya tuh, dia tuh punya karakter yang marah-marah mulu. Semua marah. Kalau misalnya hilang pensil aja gitu, mana pensil saya gitu. Ini tadi gini mungkin. Sementara saya orangnya itu sangat sensitif. Kalau didengar sesuatu hal yang sifatnya marah-marah begitu tuh hatinya tuh suka sedih gitu. Jadi saya bilang sama dia, kalau dia mau marah-marah boleh, tapi habis itu dia harus minta maaf juga sama saya, atau harus datang lagi ke saya, atau kemudian menghibur saya juga gitu. Jangan habis dimarah-marahin, terus nggak dihibur, terus justru bikin saya jadi kesel seharian gitu. Karena saya juga tidak bisa berharap dia berubah begitu saja ya. Kan nggak mungkin dia seorang karakter yang punya karakter yang kuat seperti itu, terus tiba-tiba saya berharap dia menjadi seperti seorang putri yang halus, lembut, itu juga nggak mungkin gitu. Jadi, tapi kami bisa berdiskusi, mencari kompromi, cara-cara yang mungkin bisa saya terima, dan cara-cara yang bisa dia terima juga. Jadi penting banget nih buat adik-adik, kalau punya teman nih, lagi banyak masa-masanya berteman ya, kamu perhatikan siapa orang di sekitar kamu, siapa yang menjadi teman kamu, dan kamu perhatikan kalau seseorang yang mengatakan teman tapi hanya memberikan perasaan negatif saja, tidak pernah memberikan perasaan positif, atau justru hanya membuat kamu merasa tidak percaya diri, atau membuat kamu merasa tidak berarti, atau merasa justru takut, ada baiknya mungkin dia bukan teman yang tepat. Tetapi bisa jadi ada orang-orang lain yang bisa menjadi teman kita juga. Nah,
Itu ada lagi, ini berapa menit lagi nih Kak waktu saya nih? Iya, masih ada. Sekarang ini sudah menit ke-45. Kita nanti insya Allah sampai menit ke-55. Oke, masih ada 10 menit. Ya, Oke deh, kalau karena saya masih ada 10 menit, saya akan membahas 2 perasaan penting. 1, empati. Yang kedua, depresi. Saya mulai dengan empati. Empati, kita nih orang Indonesia, alhamdulillah saya merasa adalah orang-orang yang sangat-sangat baik ya. Hatinya itu sangat lembut, sangat ingin suka membantu orang lain gitu. Nah, ada perbedaan antara empati dan simpati. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau yang sehat itu adalah perasaan empati, di mana kita itu turut peduli dengan apa yang dialamin orang lain, tetapi kita tidak sampai merelakan atau melakukan apapun untuk orang tersebut. Jadi contohnya, kalau ada yang punya masalah keuangan, kemudian pinjam uang sama kita bisa memutuskan jumlah uang yang ingin kita pinjamkan berapa tanpa harus merugikan diri sendiri. Jadi bukan semua tabungan kita berikan ya. Gitu. Nah, kalau simpati itu biasanya dia akan terus-menerus begitu. Berpikir untuk aduh ini gimana nih, justru membuat orang tersebut tidak atau merusak hidup seseorang tersebut. Contohnya kalau simpati itu adalah yang tadinya dia menjadwalkan hari ini ingin punya kegiatan lain, jadinya waktunya habis hanya untuk mendengarkan sahabatnya cerita tentang masalah putus dengan pacarnya, tetapi ini sudah sampai 2, 3 jam, 4 jam, 5 jam, bahkan seharian penuh. Dan ini bukan pertama kali kita mendengar teman kita menyampaikan masalahnya untuk yang itu-itu saja, terus-terus saja, tetapi waktu kita sudah kita alokasikan banyak sekali hanya untuk mendengarkan teman kita curhat. Itu bedanya simpati dan empati ya. Jadi perhatikan alokasi waktu, alokasi energi, alokasi sumber daya yang kita miliki, jangan hanya dihabiskan untuk tadi ya bedanya ya, hanya untuk satu orang, tetapi kemudian banyak hal lain yang lalai. Contoh lain yang simpati dan empati, kadang kita tidak mau membuat merasa teman kita kecewa kepada kita, ketika dia mungkin mau mengajak melakukan hal tertentu, misalnya belanja online, saya lagi dagang nih, gitu, beli dong, gitu. Terus kemudian kita belinya tadinya maunya cuma 2, tetapi kemudian jadi sampai 5, 6, dan membuat kita melakukan hal lainnya. Jadi penting untuk membatasi mana empati dan simpati. Nah, yang ketiga adalah depresi. Kalau kamu mengalami depresi, ya, pertama tips paling mudah yang bisa saya sampaikan di sini, berjemur di matahari. Itu penting sekali. Alhamdulillah di Indonesia kita punya matahari setiap bulan, ya, di beberapa negara kadang mereka nggak punya matahari, itu bulan-bulan tertentu. Nah, pertama berjemur di matahari itu sangat-sangat sehat kalau kamu mengalami depresi. Jadi penting, kalau pesan-pesan di media akan ada banyak memakai kata keluar dari kamar. Maksudnya itu adalah untuk terpapar dengan orang lain, energi matahari. Pertama itu paling penting berjemur. Yang kedua baru kemudian kamu mencoba mengekspresikan perasaan kamu dengan tadi media-media lain, melukis, menggambar, berdiskusi dengan orang lain, dan kemudian paling bagus itu adalah menemui seorang yang ahli dalam masalahnya. Itu. Nah, perasaan lain, bullying. Bullying ini katanya lagi sangat sering dialami. Itu akan menyebabkan suara-suara atau pemahaman di dalam diri kita sendiri. Dan bullying ini biasanya akan menyasar kepada kondisi-kondisi yang biasanya kita tidak bisa rubah. Contohnya kondisi fisik saya dibilang hitam, ya memang lahirnya hitam, gimana ya, kan nggak mungkin saya rubah jadi putih gitu.
Kemudian atau bentuk rambut saya tidak bagus, atau bibir saya jelek, atau saya dianggap cara ngomong saya tidak baik. Kembali lagi fokus kepada tujuan kita. Apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang ingin kita lakukan, apa yang menjadi produktivitas kita. Yang keempat adalah kalau kamu remaja, kamu sedang mengalami banyak sekali perubahan tubuh. Yang tadinya pendek jadi tinggi, atau yang merasa juga kok saya tidak setinggi teman-teman saya, yang tadinya mungkin kecil, ada yang menjadi besar, terus ada yang merasa kok saya tidak sebesar teman-teman saya, atau kok saya lebih besar dari teman-teman saya gitu ya. Contohnya perubahan fisik itu jauh lebih cepat anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Jadi kadang banyak anak-anak lelaki yang remaja itu masih suka diledek-ledek, baik secara tingginya, suaranya, ini juga sangat penting. Apalagi ya, saya juga perlu menyampaikan untuk yang cara mengekspresikan ini. Kalau marah, membanting sesuatu, memukul, melempar, itu tidak baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Terus kalau sedih, sebaiknya jangan memendam perasaan sendiri. Kamu coba cari cara yang paling baik agar perasaan itu bisa keluar. Kemudian penting untuk selalu ingat minimal kita punya 2 orang yang bisa membantu kita untuk membicarakan perasaan kita. Baik itu yang seumur sama kita atau yang paling penting nih, dia harus seseorang yang lebih tua dari kita. Kadang teman-teman kita kan perjalanannya sama ya sama kita, jadi mungkin mereka juga tidak tahu. Jadi ada baiknya seseorang yang sudah lebih berpengalaman. Itu sih dari saya. Jadi saya ini menyampaikan pesan kunci ya, 10 pesan kunci. Pertama, mempelajari perasaan itu bukan hanya untuk anak perempuan saja, laki-laki dan perempuan, remaja harus mulai belajar tentang perasaan. Kedua, cara mengekspresikan perasaan itu harus diekspresikan. Yang penting adalah bagaimana cara kamu mengekspresikan perasaan itu. Perhatikan cara-cara yang tidak melukai diri sendiri, tidak melukai orang lain. Yang ketiga paling penting adalah semua perasaan itu adalah normal. Yang membuat itu menjadi tidak normal atau menjadi harus lebih diwaspadain adalah frekuensinya. Seberapa sering. Segala sesuatu yang sifatnya berlebihan itu tidak baik. Jika dalam sebulan kamu merasa terus banyak marah, itu tidak baik. Jika dalam sebulan kamu terus merasa sedih, itu tidak baik. Jika dalam sebulan kamu terus merasa ceria, juga mungkin itu tidak baik. Gitu. Karena semua perasaan itu normal. Yang keempat adalah perhatikan asupan-asupan asupan-asupan ini artinya apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kegiatan-kegiatan kamu yang bisa mempengaruhi perasaan kamu. Karena ini semua juga sama seperti kesehatan fisik, sangat juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kamu. Yang kelima, waspadai depresi dan juga mengelola tentang perbedaan empati dan simpati. Itu saja dari saya. Terima kasih Ibu Yuanita dan tentunya adik-adik di rumah. Semangat untuk hari ini karena pelajaran hari ini sangat menarik. Dan sebelum kita pamit untuk edisi hari ini di hari Senin 22 Juni di tahun 2020, Kak ini akan umumkan untuk adik-adik di rumah pemenang kuis. Ya, untuk pemenang kuis hari ini Bu sudah ada 3 orang. Nah, yang pertama itu ada Nur Fitri Ramadhani Sam. Ya, dari SMP 8. Ya, dari SMP kelas 8, SMP Negeri 1 Watampone. Untuk pemenang kuis pertama ini Nur Fitri Ramadhani Sam. SMP kelas 8 dari SMP Negeri 1 Watampone. Kemudian yang kedua ada Sahrotus Sita dari SD Negeri 162 Poleondro. Iya, Poleondro kelas 6.
Kemudian yang ketiga ada Muhammad Fadel Ishak. Ini MTS kelas 7, MTS Negeri 4 Bone, Kecamatan Libureng. Wah, selamat ini untuk adik-adik kita yang menang kuis. Semoga yang lainnya lebih semangat lagi supaya besok bisa dapat hadiah. Tentunya bisa menang kuis. Dan terima kasih banyak Ibu atas kebersamaannya hari ini. Tentunya ilmu yang diberikan sangat bermanfaat untuk adik-adik kita di rumah. Semoga bernilai pahala ya untuk Ibu. Dan alhamdulillah, insya Allah. Iya. Dan kita juga ingatkan untuk adik-adik di rumah bahwa besok masih belajar di RRI Bone dengan tema yaitu pencitraan tubuh yang positif. Dengan narasumber yaitu Sidra Fitriani R. Jadi besok kita itu belajar mengenai pencitraan tubuh yang positif. Terima kasih banyak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa kembali dan menyapa adik-adik di rumah. Terima kasih kesempatannya. Iya, kita masih berjumpa lagi di program Belajar RRI Bone besok dengan narasumber dan juga dipandu oleh Kak Fia tentunya. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa. Dan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Kota Watampone, saya Eni Adnan dan juga Ibu Yuanita pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.